Halo, perkenalkan nama saya Sukma, salah satu account manager yang bertanggung jawab untuk membantu seller-seller di Indonesia dalam mengembangkan bisnis mereka di eBay. Jadi pada kesempatan sebelumnya saya sempat berbicara mengenai dasar-dasar melakukan setting pengiriman di eBay. Jadi kemarin pada video sebelumnya kita sudah membahas dari domestic international shipping, jenis-jenis pengiriman, pengaturan harga, um, lalu bagaimana kita bisa memberikan customer beberapa opsi dalam pengiriman, return, dan juga payment option. Nah, kita lihat ketika kita melakukan listing, begitu banyak sekali setting yang harus kita lakukan untuk dapat mencapai akhir listing. Jadi pada hari ini, pada sesi kedua, saya ingin bantu rekan bagaimana kita dapat mempercepat proses setting pengiriman yang akan berakibat mempercepat proses listing rekan-rekan. Baik, kita mulai. Untuk mempercepat proses listing, sebenarnya ada 3 fitur yang rekan bisa gunakan. Yang pertama adalah fitur business policy, kedua adalah sales similar, dan ketiga adalah listing template. Dengan menggunakan 3 fitur ini, rekan bisa menghemat waktu dalam melakukan setting pengiriman. Yang pertama adalah business policy. Business policy ini merupakan salah satu fitur yang sangat penting untuk perkembangan bisnis rekan-rekan di eBay. Sering berjalannya waktu, rekan-rekan bisnisnya akan semakin besar, proses listing tidak bisa manual satu persatu lagi, karena akan terlalu makan waktu. Dengan business policy, rekan-rekan akan menghemat banyak sekali waktu rekan-rekan dalam proses listing di eBay. Nah, di sini saya akan coba memperagakan bagaimana proses listing normal pada umumnya. Nah, di sini merupakan contoh kita ingin melisting produk turmeric ya. Nah, di produk turmeric ini kita tulis judulnya seperti biasa. Pastikan bagian-bagian lain sudah lengkap, condition kita taruh sesuai dengan produk, item spesifik bisa diisi selengkap mungkin yang rekan-rekan tahu. Untuk video ini saya akan men-skip ya beberapa bagian yang seharusnya diisi, karena kita akan langsung fokus ke bagian pengiriman. Nah, di sini kita coba masukkan harganya juga. Untuk private listing, rekan bisa aktifkan atau tidak aktifkan. Untuk beberapa seller, kita sarankan untuk tidak aktifkan jika masih baru. Return bisa disetting. Ini contohnya saya menggunakan free return. Untuk immediate payment-nya tadi saya matikan. Untuk services-nya saya pilih economy shipping from outside US. Lalu saya berikan juga handling. Juga saya taruh handlingnya 2 business days, 2 hari kerja. International shipping-nya saya juga aktifkan. Saya menggunakan worldwide, saya taruh 1 harga untuk semua negara. Di sini saya memberikan harga $20, semisal. Dengan itu, proses listing umumnya selesai. Tinggal kita tambahkan berapa setting tambahan. Jika berapa negara yang kita ingin exclude dari pengiriman, bisa ditaruh di sini. Item location juga sudah betul di Jakarta, Indonesia. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat, ada banyak waktu itu terbuang dalam melakukan setting pengiriman. Di sini kita harus setting jenis pengiriman apa, harganya berapa. Padahal yang kita tahu adalah sebenarnya jika memang produknya contohnya 300 gram, ya harganya bakal segitu-segitu aja. Jenis pengirimannya juga segitu-segitu aja, jika memang jenis pengirimannya sama. Nah, apalagi ketika kita ingin menggunakan sistem pengiriman yang lebih kompleks, kita ingin menggunakan mungkin beberapa negara beda harga,
tentu kita memerlukan cara yang lebih cepat dibandingkan kita harus setting satu persatu setiap kali kita melakukan proses listing. Nah, di sini saya menunjukkan beberapa contoh. Tadi saya sempat bahas menggunakan worldwide shipping, tapi sebenarnya pengiriman di eBay bisa sampai sekompleks setiap negara kita bisa bedakan harganya. Dan kita pun bisa di atas itu bisa memberikan beberapa opsi kepada customer. Kalau misalkan kita menggunakan sistem listing seperti ini, akan sangat memakan waktu dan banyak membuang waktu. Di sini pun bisa kita minta customer yang kontak belum kita kirimkan. Nah, rekan di sini bisa lihat betapa panjang proses setting pengiriman untuk melisting satu barang dengan sistem pengiriman yang kompleks. Nah, tapi jika memang kita menggunakan business policy, kita coba lihat ya. Nah, pada setting business policy, halaman shipping detail ini sudah berubah. Kita bisa lihat shipping details ini, langsung ada opsi-opsi yang bisa digunakan. Shipping policy, kita bisa pilih shipping policy yang sesuai itu yang mana. Misalkan untuk barang-barang yang di bawah 250 gram, saya misalkan sudah setting pengiriman mau seperti apa. Nah, di sini sudah disetting sebelumnya. Kamu bisa lihat di sini. Untuk berapa negara, harga berapa. Untuk negara-negara yang tidak ingin dikirimkan, itu sudah disetting. Jadi tinggal dipilih saja sesuai barang yang ingin saya listing. Jadi jauh lebih cepat ya. Return-nya juga bisa ditentukan, bisa dipilih return yang sesuai. Nah, jadi business policy ini mencakup ada 3, payment policy, shipping policy, dan juga ini akan sangat menghemat waktu rekan ketika melakukan setting pengiriman. Nah, untuk menjelaskan gunanya business policy, misalkan kamu memiliki 100 jenis produk, dan 100 jenis produk ini hanya memiliki 3 jenis ukuran. 100 gram, 200 gram, dan 100 gram. Masing-masing itu hanya membutuhkan satu shipping policy saja. Jadi kita tidak harus men-setting pengiriman untuk 100 produk, tapi kita hanya perlu melakukan setting period untuk 3 jenis produk saja. Nah, di mana rekan bisa menemukan business policy, kan bisa ke account setting. Di bagian account setting, rekan bisa langsung temukan opsi business policies. Jadi cukup mudah. Rekan akan diminta apakah ingin masuk menggunakan fitur business policy, rekan langsung pilih get started saja. Nah, di sini tadi saya sebutkan ada tiga business policy yang rekan bisa setting, payment policy, shipping policy, dan return policy. Jadi kita klik get started. Nah, di sini rekan bisa langsung create policy. Mana yang rekan ingin create terlebih dahulu. Dalam hal ini kita mencoba untuk create shipping policy terlebih dahulu. Nah, di sini rekan bisa masukkan nama misalkan jenis barang satu. Akan pilih sesuai tadi pelajaran setting pengiriman di awalnya, kalian bisa langsung setting untuk jenis barang satu ini seperti apa. Di sini saya contohnya memberikan 2 opsi pengiriman ya. Handling time-nya dipilih 3 business days.
Nah, untuk international shipping seperti tadi saya sudah jelaskan, rekan bisa menggunakan worldwide. Tapi di sini rekan menggunakan business policies, keunggulannya rekan juga bisa menggunakan setting pengiriman yang lebih kompleks, memecah harga pengiriman untuk setiap negara berbeda. Nah, ini rekan sifatnya hanya satu kali setting saja, jadi mungkin dalam listing berikutnya rekan tidak perlu lakukan ini lagi, tapi hanya pertama kali untuk jenis produk satu misalkan. Atau rekan ingin menggunakan sistem bayar contact for cost. Jadi di sini rekan eBay tidak akan menunjukkan harga pengirimannya, tapi rekan-rekan eBay akan meminta pembeli untuk menghubungi rekan untuk menanyakan harga pengiriman sebelum mereka membeli. Itu juga bisa. Lalu rekan bisa execute shipping location juga. Jika sudah, bisa klik save. Nah, di sini shippingnya sudah masuk ya. Rekan-rekan pun bisa set as default untuk barang-barang akan secara utama menggunakan shipping policy ini. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk pengaturan payment policy. Tadi udah saya sebutkan macam shipment policy. Sekarang kedua adalah payment policy. Nah, bagian payment policy rekan bisa sama, prosesnya tinggal create policy, masuk ke payment policy. Nah, di payment policy umumnya hanya dua setting yang bisa kita lakukan. Apakah ingin mengaktifkan immediate payment atau tidak mengaktifkan immediate payment. Nah, di sini contohnya saya memilih untuk opsi immediate payment. Nah, rekan bisa membuat satu payment policy lagi untuk barang-barang yang tidak ingin rekan pakai untuk immediate payment. Di sini saya tulis not immediate payment. Jadi tergantung dengan barang-barang yang rekan jual, mungkin beberapa yang rekan ingin customer langsung bayar, beberapa rekan mengizinkan untuk pengiriman invoice terlebih dahulu. Nah, berikutnya di sini adalah pengaturan return policy. Nah, return policy pun bervariasi, rekan juga bisa variasikan return yang rekan punya. Nah, di sini saya coba setting ingin mengaktifkan free returns dengan waktu 30 hari, di mana sini saya akan tentukan bahwa saya akan memberikan customer free return. Di sini juga ada fitur replacement atau exchange jika rekan juga menyediakan opsi memperbolehkan customer untuk di-replace barangnya. Berarti kita tidak perlu atur return balik, tapi kita kirimkan barang baru. Misalkan jika memang cost-nya memang lebih murah begitu ya. Di sini saya coba setting beberapa return policy juga, tergantung barang. Nah, di sini kadang eBay akan memberikan error juga. Jadi untuk policy tidak boleh ada yang sama dari satu policy dengan policy lainnya. Jika sama, eBay tidak akan membiarkan kalian untuk men-save policy itu. Nah, jadi pastikan untuk satu jenis settingan hanya ada di satu policy saja. Nah, kan juga bisa menghapus policy yang memang sudah tidak digunakan
gunakan lagi. Oke, setelah kita selesai setting seluruh policy, hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, sudah terjadi perubahan rekan-rekan ya di awal. Silakan tinggal langsung pilih saja payment policy yang ingin digunakan, jenis policy yang digunakan, dan juga return policy yang ingin digunakan. Oke, tadi menggunakan fitur business policy. Semoga itu bisa membantu rekan-rekan dalam mempercepat proses listing rekan-rekan. Kedua adalah menggunakan fitur sell similar. Nah, sell similar rekan-rekan bisa temukan ketika rekan ke seller hub rekan-rekan ke bagian listings, lalu rekan-rekan coba klik tombol kecil ini, dia nanti akan memberikan fitur sell similar. Umumnya sell similar ini adalah menduplikat listing yang sudah ada, sehingga rekan hanya perlu mengganti judul dan beberapa settingan-settingan saja. Berikutnya adalah rekan juga bisa menggunakan listing template. Jadi beberapa listing rekan bisa jadikan template. Jadi ketika rekan ada dua fitur ini akan sangat mempercepat proses listing rekan. Jadi rekan tidak perlu melakukan setting listing dari awal semuanya pada setiap listing. Oke, itu merupakan materi sesi 2 pada hari ini. Semoga fitur-fitur tadi dapat membantu rekan-rekan dalam mempercepat proses setting pengiriman. Nah, jika rekan tadi sudah mempelajari dasar-dasar pengiriman, lalu sudah mempelajari bagaimana mempercepat proses setting pengiriman, di video berikutnya kita akan mempelajari strategi pengiriman internasional. Bagaimana kita bermain strategi agar bisa memberikan jenis pengiriman terbaik bagi customer. Sampai jumpa di video berikutnya.